Hari ini saya akan berbagi dengan Anda sebuah pengalaman yang menarik, yaitu mengenai harapan. Karena akhir-akhir ini kita sedang melihat dunia yang seakan-akan kehilangan harapan. Apa yang terjadi barusan ini di Amerika, mana mereka bilang ada harapan gak sih? Menghadapi tahun 2025 semua bertanya harapan. Menghadapi bulan depan semua tanya harapan. Kok kayaknya situasi di sekitar ideologi, politik segala macam membuat kita seakan-akan kebingungan kita. Apakah masih ada harapan enggak di dalam kehidupan? Bagaimana kehidupan kita hari ini? Di dalam 3 seri saya akan bicara soal masih ada harapan, hope. Yang kebaktian yang pertama saya bicara soal walaupun hanya tinggal sedikit. Kebaktian yang kedua, biarpun hanya tinggal sisa. Dan kebaktian ketiga, sekalipun sudah di ujung waktu. Mari kita melihat yang kebaktian yang pertama, bagaimana kita bicara soal walaupun masih tinggal sedikit. Dari kisah janda Sarfat dan buli minyak. Dari 1 Raja-Raja ayat 18 sampai 16. 18 sampai 16. Saya sengaja baca ayat 7 nanti, tapi kita mau 8 sampai 16. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Kita dengar cerita ini udah sering. Perikop ini contoh bagaimana seorang yang bisa memberikan harapan di tengah hidupnya yang gak ada harapan. Mungkin Anda sudah dengar cerita ini 100 kali, 10 kali. Tapi hari ini coba kita lihat sekali lagi. Kenapa Tuhan bicara yang seperti ini? Bagaimana Tuhan bicara soal adanya harapan yang luar biasa dari pengalaman seorang janda. Biasanya kita membahas perikop ini mengenai Elia. Tapi hari ini saya mau belajar, kita sama-sama belajar mengenai janda. Tiga tema pagi ini, bagian 1, 2, 3 saya bicara soal janda. Janda Elia, janda Sarfat, janda dengan Elisa dan juga Maria, seorang janda. Hari ini kita bicara janda ini adalah orang yang tidak bisa. Elia dalam kondisi tidak bisa menolong. Elia yang tidak bisa menolong diminta menolong janda yang juga tidak bisa menolong. Orang yang tidak bagus, ketemu tidak bagus, kalau cara dunia not good menjadi not good atau bad menjadi bad pasti nggak bisa bagus. Tapi justru ini kita mau belajar. Bagaimana Tuhan bisa mempergunakan orang yang tidak punya resources, dua-dua tidak punya resources mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Tapi kita sebelum masuk ayat 88, latar belakang ayat 8 terletak pada ayat 7. Yaitu apa? Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Sungai Kerit itu menjadi kering. Sebab hujan tidak turun di negeri itu. Jadi dua pribadi ini menarik. Kalau bahasa sekarang
bahasa modern, Elia kehilangan run rate-nya, kehabisan. Makanan tidak hilang karena gagak tetap bisa bawa, tapi dia kehilangan run rate-nya air, nggak bisa minum. Pertanyaannya, loh kenapa Tuhan repot-repot? Tuhan bisa bikin roti dan daging dari gagak, kenapa nggak mau bikin airnya itu mengalir? Kalau airnya mengalir terus kan selesai. Apa sulitnya Tuhan menciptakan aliran khusus? Lebih mudah mana? Airnya keluar terus atau ada burung gagak yang setiap hari bawa makanan dan daging? Tapi coba Anda bayangkan. Saya merenungkan ini kenapa nggak begini ya? Saya mendapatkan bayangan seperti Ishak. Kalau air di sungai itu tidak kering, Elia sudah mati. Seperti Ishak pada waktu dia gali sumur, keluar diambil orang Filistin. Gali sumur diambil orang Filistin. Begitu sungai Kerit itu ada air, pasti Ahab sudah kirim. Karena Ahab sudah kirim Obadya untuk cari air dimanapun. Ketemu sungai Kerit, walaupun jarak Samaria dan Kerit itu 80 kilometer, tapi masih di wilayah Samaria. Dan pasti akan rebutan dan akhirnya Elia gak akan dapat apa-apa. Titik tertentu Tuhan tahu bahwa bahaya. Kita pengen comfortability, kita pengen gampangnya saja. Itu sifat manusia. Kita pengen gampangnya, Tuhan kenapa susah-susah saya mesti pergi. Karena dari sungai Kerit ke Sarfat itu 130 sampai 150 kilo. Why? Tapi Tuhan kalau ini terjadi, kau gak tahu bahayanya akan datang. Ahab dan seluruh rakyat akan datang rebutan di sungai yang kecil dan you will be dead. Dan kadang-kadang kita mau gampangnya dalam hidup ini, benar sekali kita sebagai manusia tuh gak mau susah. Mau gampang sekali. Tuhan kehilangan run rate. Saya makanan oke, tapi my run rate adalah air ini. Dan Tuhan tahu saya gak mau solve the problem here. Karena saya tahu kalau saya solve the problem here, justru itu engkau punya masalah besar. Kau harus pergi. Itu saya belajar banyak Tuhan ya kalau kita doa kayaknya kadang-kadang kita lebih ngerti dari Tuhan. Tuhan kita berdoa kita ajar ini loh Tuhan yang paling enak. Ini Tuhan yang paling gampang. Tuhan bilang yang gampang buat aku dan gampang buat kamu. Tapi juga tidak gampang buat kita semua. Tuhan tahu persis kok. Kalau menolong Elia dengan mudah gagak aja bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Pakai roti dan pakai daging. Masa air sungai tidak bisa. Mudah buat Tuhan. Tapi Tuhan tahu kalau itu terjadi tidak bisa dicegah. Ahab dan seluruh Israel akan berebut ke Kerit. Dan itu Elia sadar. Dia tahu persis waktu Tuhan. Kamu pergi ke sana. Dia kehilangan. Dia makanan cukup. Air enggak. Disuruh ke Sarfat 130 sampai 150 kilo. Di daerah Sidon. Daerah areanya Isabel. Daerah yang tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena di janda itu, di tempat Sarfat itu, makanan yang gak ada. Run rate-nya makanannya kurang. Air masih ada. Bayangkan ini. Matchingnya luar biasa ya. Waktu Elia ketemu sama janda, minta air langsung dikasih. Karena dia masih punya air. Tapi waktu ditanya, kasih makanan. Gak ada makanan. Jadi 2 run rate. 1 run rate-nya. Air gak ada, satunya makanan gak ada. Dan Tuhan pertemukan supaya ada sesuatu yang terjadi. Yang di luar kita. Justru di dalam kelemahan, di dalam kecapean kita. Di dalam mungkin Elia, kalau seperti saya Tuhan kenapa capek-capek. Nanti Elia bisa melihat di tempat sana. Aku sedang menyediakan sesuatu yang luar biasa. Engkau yang tidak punya harapan di sini dengan air. Sungai Kerit mau habis. Memberi kepada harapan kepada yang lain. Pribadi ini luar biasa. Akan dikatakan di sini, bersiap sekarang, cukup. Jangan di sini, jangan di sini. Karena ini bukan your solution. Engkau tahu, run rate-nya akan habis dan aku biarkan sungai Kerit itu kosong. Tuhan biarkan sungai Kerit itu kosong supaya ada pertobatan di seluruh Israel. Kalau sungai Kerit tidak kosong, tidak akan pernah ada pertobatan. Dan karena ada kosong itu akan ada pertobatan yang Elia tidak tahu lebih dulu. Rencana Tuhan. Dia pergi. Itu sebabnya kalimatnya yang sangat dalam sekali. Siap. Bersiaplah. Pergilah ke Sarfat.
yang termasuk wilayah Sidon, diamlah di situ. Elia yang sudah terbiasa dengan keret, yang sudah terbiasa dengan gagak, Nun. Elia merasa sungai Keret adalah Nun teritori. Dia tahu Nun pertolongan. Gagak every day akan datang. Nun. Tapi Tuhan bawa kepada unknown teritori. Sarfat. Wah Tuhan, kan gak enak di unknown teritori. 150 kilo saya mesti gimana Tuhan? Inilah mujizat harapan yang diberikan Tuhan. Kalau Tuhan mau ngangkat kita, kadang-kadang kita gak bisa berdiri di known territory. Karena your known territory, engkau sudah comfort zone. Engkau tahu di bawah kita. Saya berada di known territory, saya kadang-kadang udah gak bisa berpikir kreatif. Karena semua saya tahu. Tapi pada waktu Tuhan bilang cukup. Engkau saya bawa kepada unknown territory. Terus gagaknya siapa Tuhan? Unknown territory. Gagaknya siapa? Ada unknown people. Ada seorang janda. Jadi Elia dihadapkan kepada situasi yang kita sekarang mau belajar. Tuhan kadang-kadang memberikan harapan kepada kita, memberikan sesuatu yang baru, yang membuat kita grogi ke setara kepala. Our head is shaking. Karena Tuhan pengen your heart. Give me your heart. Bisa dengan your head, tapi tidak tertentu your head yang known territory, yang known people. I know him, I know them. Saya tahu orang itu, saya tahu daerahnya. Tapi itu dengan head, kalau kita semakin tahu, kita menggunakan head. Tapi semakin kita tidak tahu, Tuhan berkata, gunakan your heart, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Di mana unknown territory dan unknown people. Aku tahu engkau harus mengasihi aku dengan hatimu. Bukan dengan your head yang kau tahu tidak. Pergi. Tapi buat Tuhan gak ada yang unknown territory. Buat Tuhan gak ada yang unknown people. Buat kita. Tuhan mau bawa Elia dari kepala masuk ke hati. Trust me with your heart. Gak hanya mengerti. Trust me with your faith. Mengerti. Dibawa ke sana. Kalau ditanya kenapa? Kenapa kok janda? Saya perlindungan kenapa janda? Gak tahu. Saya juga gak tahu. Tapi saya satu kalimat yang waktu saya menyiapkan khotbah ini. Saya disuruh khotbah mengenai financial. Saya bilang gak cocok. Financial itu seminar. Kalau kayak gini nanti jadi ceramah. Saya mau lihat ini. Waktu saya tanya kenapa? Satu kalimat yang muncul waktu saya merenungkan ini. God always has the reason. Bisa memilih. Kita bisa dipilih untuk menolong orang yang Tuhan siapkan. Elia. Kita bisa dipilih untuk menolong orang yang Tuhan siapkan. Don't underestimate you. Yang kedua, Tuhan bisa menolong kita dengan orang yang tidak kita duga. Don't underestimate others. Jadi dalam keadaan saya susah, kali Tuhan mau menyiapkan saya untuk menolong orang. Dalam keadaan kau kekurangan, Tuhan lagi prepare engkau untuk menyiapkan orang. Tapi waktu kita mencari pertolongan, jangan hanya percaya orang yang kita lihat bagus, lihat bisa. Kita kadang-kadang kecewa. Dan kita bisa ketemu dengan orang yang kita gak yakin. Jadi saya kalimat Tuhan, don't underestimate people. Yang mungkin kita gak lihat. Karena Tuhan itu punya rahasia yang besar. Yang diminta sama kita sama Tuhan. Waktu kita cinta Tuhan. Waktu kita datang ke gereja pagi-pagi ini. Kebaktian yang pertama. Love me with your heart. Not just your head. With your heart artinya kita believe God is in control. Even though walaupun itu adalah unknown territory dan unknown people. Itu sebabnya Elia tahu. Kalau Tuhan God always has the reason. Untuk tolong kita, untuk siapapun. Asal kita open our heart. Tuhan, kalau engkau bisa menciptakan burung gagak buat saya, kata Elia, engkau juga bisa membuat janda ini. Bisa. Kalau Tuhan bisa menciptakan burung gagak buat Elia, engkau dan saya yang punya problem kali ini, Tuhan bisa menciptakan atau menyuruh siapapun untuk menolong kita. Kalau sudah waktunya. Dan kalau engkau trust God with our heart. Kalau saya trust God with our heart. Waktu cari pertolongan.
Elia bertemu janda. Kemudian minta minum. Dikasih minum. Begitu minta roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu, sesungguhnya tidak ada roti. Setelah saya pakai 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang. Pulang yang pertama, pulang fisik. Kayu bakar, pulang ke rumah. Dan yang kedua, kata janda itu, dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah itu memakannya, maka kami akan mati, pulang ke rumah Bapa. Janda ini hope-nya sangat jelas kok. Dia clear dengan kepalanya, lihat cuman segenggam tepung, sedikit minyak, 2-3 kayu api, pulang. Dia sudah punya harapan yang simple. I will have my last meal with my children. Oke, angget, pasang, saya pulang ke rumah dan setelah itu mati. Dia sudah preparing the last supper. Dia sudah preparing the last dinner atau the last lunch. Dia clear harapannya mati. Karena sudah nggak ada harapan yang lain. Nggak ada, dia pasti udah minta tolong tetangga, udah minta tolong saudara. Janda ini pasti punya relatif komunal karena orang Israel sangat kuat di dalam community-nya. Kalau community-nya sudah nggak bisa menolong, artinya ini sudah berat banget. Dan ketika komunitas sudah tidak bisa menolong, the only way is preparing to die. Dan luar biasa janda ini pulang dengan siapkan kematian, tapi kata Elia kepadanya, jangan takut, pulang. Jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Waduh. Saya berkata, Elia, aku ngumpulin ini, kemudian sampai di rumah mengolahnya, makan, mati. Elia nggak ngerubah apa yang mau dilakukan loh. Gua bilang, pulang, lakukan apa yang engkau rencanakan mau lakukan. Tuhan di dalam kehidupan kita kalau mau merubah kita kadang-kadang nggak merubah apa yang kita lakukan. Tapi waktu kita melakukan sesuai dengan firman, persis apa yang kita lakukan dengan rencana. Tuhan ubah itu dari the head kepada the heart, iman. Perempuan itu melakukan yang sama seperti apa yang dia rencanakan. Setelah ini saya mati. Tapi waktu Elia bisa convert dia. Don't do that. Jangan melakukan itu dengan your head. Tapi do that. Believe in the word of God. Believe in me. Believe the word of God. Waktu dia melakukan, pulang. Lakukan yang sama. Seperti yang kau lakukan. Doing something. But being-nya beda. Human doing, do something. But your being, believe apa yang aku katakan. Inilah pertempuran yang sering terjadi waktu kita bicara soal harapan. Kita melakukan doing hebat. Tapi kalau being-nya beda. Being, believe in me. Pulang, lakukan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Wow. Intervensi Tuhan terjadi. Bukan Tuhan intervensi di doing. Karena dia bilang, lakukan. Di dalam pekerjaanmu, di dalam kantormu, di dalam apa yang lakukan. But I will bless the work of your hand. Tuhan gak merubah the work, tapi rubah the hand. Tuhan gak merubah the work untuk bikin untuk cari makanan, engkau harus mengolah tepung itu. Tapi yang Tuhan rubah adalah tepung ini tidak akan berkurang. Itu sebabnya Tuhan luar biasa. Waktu saya merenungkan ini, tadi pagi saya bangun. Saya berdoa, setiap pagi memang saya berdoa. Dan waktu saya berdoa selesai, saya mau siap lagi. Wow. Saya gak pernah berpikir Tuhan kita luar biasa. Tuhan mengerti our hand. Tuhan mengerti pekerjaanmu. Tuhan mengerti pekerjaan saya. Yang saya lakukan sehari-hari. Tapi Tuhan bilang, gak usah dirubah. Tapi yang akan membedakan adalah waktu Tuhan memegang tangan kita. Itu yang make
the difference. Waktu engkau berdoa, Tuhan saya lakukan kayak gini aja kok. Engkau mungkin lagi jualan, engkau yang berkantor apapun, engkau akan melakukan yang sama. Tapi yang membedakan waktu Tuhan turun tangan, keajaiban terjadi di tempat, di cara yang kita lakukan sama. Bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Tepung itu, waktu engkau ambil jadi makanan sama. Waktu mau buat 2 tepung, 2 genggam. 3 tepung, 3 genggam. Tapi waktu engkau mengambil genggaman pertama, tetap ada yang kedua dan ketiga. Itu sebabnya prinsip yang pertama. Yang saya belajar dari janda ini, yaitu hear and heed the word of God. Kita harus bisa mendengarkan dan mengindahkan firman Tuhan itu dengan benar-benar. Nomor 1, hear, kita harus mendengarkan baik-baik. Dari head harus masuk ke sini. Kalau kita mendengar firman Tuhan hari ini hanya dari head, aku udah ngerti yang mau diomongin. Aku udah ngerti apa yang sudah akan terjadi. Rasanya semua kalau hanya mendengar pakai telinga dan kepalamu, apa yang dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta 100%, mungkin 90%, 80% engkau sudah mengerti. Dan sudah bisa menebak nextnya seperti apa. Tapi kenapa nggak ada perubahan? Karena kita mendengar tidak dengan hati, dengan kepala. Aku udah ngerti deh, aku udah ngerti deh, aku udah ngerti deh. Tapi waktu engkau mendengarkan dengan hati, oh simple yang dilakukan Tuhan kok. Do what you want to do. Ambil tepung, ambil minyak, buat. Lakukan. Tapi waktu engkau melakukan, mengambil yang pertama dalam tempayan. Ini bukan gelas kaca. Kalau gelas kaca waktu ambil tepung dia kelihatan. Trup, dia kelihatan. Dia nggak tahu tempayan es dari tanah liat. Dia ngambil, bayangan. Jadi janda ini bukan miskin. Karena dia punya tepung di tempayan gede. Jadi dia ngambilnya mesti begini. Waktu ngambil begini, timbul iman. Roti pertama dia ambil, pikirannya buat Elia. Yang kedua ngambil lagi enggak? Kalau kita dengar firman, gak percaya sama Stefan, kan saya tahu persis, saya udah longok. Sebelum ketemu Elia, tinggal segenggam tepung. Ini saya ambil lagi. Waktu dia ambil, minyak kelihatan dibuli-buli. Waktu ambil yang kedua, tangan yang kedua masuk, kalimat ini terjadi. Dia mendengarkan dan mengindahkan firman Tuhan. Secara logik, tepung ini sudah habis. Tapi karena saya mendengarkan kalimat, dia ambil rogoh yang kedua. Masih ada. Taruh untuk kue kedua, untuk anaknya. Dia ambil yang ketiga. Untuk dirinya. Mujizat terjadi. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam tempayan. Tapi dia believe. Yang dia lakukan itu yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa merubah berapa jumlah tepung. Yang bisa dia lakukan. Give your hand to the word of God. I believe. I believe. Engkau yang sedang kekurangan hari-hari ini. Dan mungkin engkau sudah tahu firman. Kalau saya berdoa, Tuhan, saya bukan seolah Alkitab, saya nggak ngerti. Tapi waktu saya merenungkan firman, beri saya firman. Yang saya bisa ngerti sebagai orang marketplace. Dan jemaat bisa ngerti. Karena saya membayangkan firman ini untuk saya. Bukan bahasa Ibraninya seperti apa. Tapi saya membayangkan untuk saya. Kalau saya menghadapi seperti ini, beranikah saya mengambil tangan yang kedua? Waktu otak saya berkata, kan sudah habis. Ini tantangan yang akan kita hadapi terus-menerus akhir-akhir zaman ini. Adalah orang Kristen, engkau boleh datang kebaktian, dengar firman ini. Tapi nothing happen to you and me personally yang khotbah. Kalau saya tidak mendengarkan dan mentaati baik-baik firman ini. Yang paling dapat banyak mujizat adalah orang. Saya pengen Tuhan saya yang dengar di depan.
saya berada di altar, saya mau mengalami banyak mujizat lebih dulu dibandingkan jemaat. Kalau saya nggak mengalami mujizat, gimana saya mau sharing ke something, sesuatu yang saya tidak alami. Sehingga saya mengalami banyak mujizat. Setiap hari, waktu saya doa, saya tahu persis kondisinya sulit. Dan waktu saya berdoa, saya semakin semangat sama Tuhan. Cari firman Tuhan, every day. Saya bikin perpuluhan waktu sama Tuhan. Every single day. Jam 5, jam 6 saya bangun. Berdoa, 6, 7 cari firman. Every single day. Dan saya pray. Senin sampai Jumat saya banyak berdoa untuk orang. Sabtu saya berdoa untuk misi. Minggu saya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Saya berdoa untuk orang yang saya nggak tahu siapa Yosua. Tapi saya berdoa untuk worship leader. Saya ingat Pastor Jojo Henny. Yang saya kenal saya doain by name. Tadi pagi. Kenapa saya tahu persis? Tuhan miracle. Waktu saya berikan waktu setiap pagi. Yang saudara seiman kita, saudara yang lain aja bangun pagi. Waktu saya bangun pagi, saya berdoa. 5, 6, 6, 7. Berkat di dalam bisnis yang saya pimpin, amazing. Dalam hari-hari ini semakin saya menyerahkan waktu saya sama Tuhan. Kayaknya waktu saya kok habis, dulu kok sering habis ya. Nggak ada waktu saya kayaknya nggak ada bangun karena doa sebangunnya. Saya dulu doa sebangunnya, bangun jam 6 doa, bangun jam 7 berdoa, tergantung waktu kantor. Jadi kadang-kadang malam juga berdoanya sewaktu-waktunya. Tapi Tuhan bilang, waktu saya jadiin waktu 2 jam 40 menit, 2 jam 24 menit, pagi 2 jam, sore 4. Jam 8 saya doa, saya mesbah doa sama istri. Kok waktu saya tambah banyak ya? Kenapa? Loh 2 jam loh pagi. Setelah itu saya masih ke kantor dan malam saya jam 8 komen. Kok waktu saya tambah banyak, kenapa? Karena Tuhan menyelesaikan masalah di dalam bisnisku lebih cepat, luar biasa. Dan amazing, kadang-kadang jokingly saya bilang, 2 minggu, 3 minggu lalu dan kemarin hari Kamis saya berdoa untuk satu proyek yang cukup besar. Jokingly saya bilang, saya berdoa banyak. Waktu present proyek itu kepada the board, proyeknya cukup besar. Ya, 15T, untungnya banyak. Proyek seperti besar, waktu saya ngomong, 15 proyek, agree. Hah? Ini kayak proyek 150 juta. Iya, kemarin hari kita kumpulin orang, berikutnya ini proyek 7 triliun nih. Hah? Tapi saya bilang, ini apa-apaan? Ini gak salah. Miracle terjadi karena apa? You have plenty. Waktu kita bilang, 2 jam, Pak Polos 2 jam, 3 jam sehari. Do you have time? Yes, I have time now. Karena Tuhan speed up everything. Sehingga semua masalah. Kenapa? Waktu saya mau taruh. Hear the word of God. Nomor 2. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara ini. Saya baca lagi. Ini waktunya tinggal 8 menit. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Ini sesuatu yang uncontrollable buat janda itu. Ini sesuatu yang uncontrollable buat Elia. Run rate-nya manusia tepung diambil akan habis. Tapi waktu ada firman Tuhan di dalam kehidupan itu. Waktumu habis Pak Paulus. Kalau engkau banyak doa, engkau melakukan doa. Serius berdoa. Dan saya catat doa saya. Untuk orang-orang yang doa. Saya catat, kamu bisa waktu. Bisa Pak Paulus, saya sakit sampai anak buah kolega saya 2 Kamis yang lalu sakit. Kamis Jumat gak bisa masuk. Tapi kamu waktu sakit bangun juga jam 5. Iya, gak ada kaitannya sakit dengan doa. Sakit sakit, doa aja doa. Tapi setelah saya doa 2 jam, sakitnya sembuh gak? Enggak. Ke kantor gak? Enggak. Tapi gimana? Saya tetap. Kenapa? Gak ada kaitannya itu. Karena kesembuhan itu bukan urusan saya, urusan Tuhan. Tepung itu tidak. Itu sebabnya tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan. Nah ini kalimat ini. Kalau kita punya firman Tuhan, saya gak kehabisan waktu. Saya bisa kehabisan ide. Tapi waktu engkau spend your time with God, ide kita bukan dari ide kita. Dari Tuhan yang memberikan. Para businessman hari ini.
para owners, para karyawan. Engkau mungkin kehabisan ide. Tapi waktu menjalankan firman Tuhan, ide tidak habis. Jangan andalin otak kita. Otak kita terbatas. Nomor 2, itu sebabnya saya katakan di sini. Artinya apa? Overcome the impossible. True, bold faith. Waduh, gak mungkin Tuhan. Gak mungkin Tuhan. Wah, caranya begini. Ada proyek banyak, saya banyak proyek. Hari ini banyak ketemu sama orang-orang yang gak mungkin setelah pensiun ini. Wah, banyak. Kayaknya gak mungkin bisa cepat terjadi. Tapi waktu Tuhan bilang, I show you. Just 15 minutes. 15 menit cukup. Kalau engkau mau berdoa. Spend your time with me. Dan saya akan speed up. Impossible. Gak mungkin sekian banyak. Saya sendiri sampai sekarang masih. Saya kemarin saya rapat. Are we living in the real world? Duit banyak, nolnya itu banyak loh. Yes. Tuhan gak pernah kehabisan kok. Mau triliunan dolar. Buat Tuhan nolnya itu sama. Mau nolnya 1, 2 sampai nolnya 20 sama firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang yang kedua, bisa enggak engkau dan saya overcome the impossible. Kalau impossible kita lawan dengan ide kita, kepala kita. Itu sebabnya hari ini saya mau tantang kebaktian yang pertama. Yang kau berkata gak mungkin itu apa sih? Yang kau lagi kekurangan dan selama ini kau pikir ini gak mungkin Pak Paulus. Ini gak bisa. I love the impossible. Kata Tuhan. Give me your impossible my friend. Tuhan ekonomiku lagi begini. Semua turun segala macam turun. Ekonomi turun. Jualan otomotif turun. Semua banyak turun. Banyak retail turun. Kayaknya gak bisa, I don't know, my run rate tinggal setahun, my run rate tinggal 6 bulan, deposito saya kurang segala macam, cash flow saya di kantor kurang, impossible. Tuhan love the impossible. Dengan your impossible, engkau turun dari kepala sampai ke hati. Karena impossible diselesaikan dengan hati. Impossible gak mungkin diselesaikan dengan possible. Possible itu di bawah impossible. Jadi kalau engkau menggunakan possibility untuk melawan your impossibility, engkau akan kecewa sama Tuhan. Pagi ini, engkau mungkin sudah mendengar janda Sarfat berkali-kali. Tapi mungkin ini rema buat engkau. Give me your impossible. Just trust me. 1 dikurangin 1 tidak selalu 0. 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras. Sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia. Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku. Dan untuk menyebabkan anakku mati. Tidak semua orang suka problem. Janda itu udah enak mengalami impossible di makanan, minuman. Tiba-tiba Elianya masih ada. Elianya tinggal di rumah. Tapi anaknya sakit. Waktu anaknya mau mati kenapa dia repot? Waktu dia sama anaknya mau mati dia prepare well kok. Karena buat dia kehidupan is no option. Saya akan mati. Tapi sudah ada kehidupan, dia udah mengalami kehidupan. Waktu anaknya mau mati dia komplain. Artinya apa? Orang yang sudah biasa dengan kehidupan, harapannya hidup, harapannya ada Elia, harapannya semua Elia. Saya akan aman karena Elia di rumahku. There will be no problem. Tuhan mau bilang, don't trust Elia. Bukan karena Elia loh janda. Salah kalau kau berpikir ada Elia yang bisa tanda metik bikin mujizat. Sekarang anakku akan aman, saya akan aman segala macam. That's not the case. Dan Tuhan mau patahkan itu. No, anak tetap sakit. Dan waktu sakit, sakit kecil, sakit sedang, sakit gede, dan sangat sakit. Kok gak ngomong sama Elia?
Waktu sudah mati baru janda ini berteriak-teriak. Why? Pengalaman di sini. P. Problems are not to pull down, but to purify faith. Problem bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memurnikan iman. Anak ini sakit. Untuk mengajar kepada janda, what you need is me. Bukan Ella ya. Problem yang kau hadapi mungkin Tuhan berkata, what you need is me, kata Tuhan Yesus. Bukan your competence, bukan your experience, bukan orang yang bisa take care of you, bos yang hebat take care of you, tapi what you need is me. Walaupun ada Elia tidak bisa protect semua karena Elia manusia. Maka Tuhan kasih itu problem. Problems are not to pull us down, tapi to purify faith. Problem bukan untuk menjatuhkan. Tuhan angkat. Problem itu yang menyebabkan dia tanya sama Elia. Ayat 19 kata Elia kepadanya, berikan anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar atasnya dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu. 3 kali ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu dan membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikan kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ya sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan benar. Yang terakhir, experience the next level of faith. Alami kenaikan tingkat. Termasuk juga buat Elia. Elia belajar bahwa dia nabi Tuhan, dia juga harus berdoa. Dan 3 kali dia berdoa. Tuhan. Jadi kalau Elia pun berdoa dan minta kepada Tuhan, apalagi kita. Elia tidak instan. Waktu dia minta api nanti di berikutnya cerita, tidak 2-3 kali. Instan. Tapi untuk anak ini, dia harus berdoa. Dan janda ini luar biasa. Waktu dia sudah mengalami ini semua, experience, 3 kalimat yang dahsyat sebagai penutup. Sekarang aku tahu. Yang kedua, engkau abdi Allah. Dan yang ketiga, firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Hari ini kau pulang membawa rema. Apa yang hari ini kau bawa? Karena rema itu yang akan mengubah your hope menjadi his hope. Rema ini akan mengubah your impossibility jadi possibility. Kalau engkau tidak bawa ini, kita pulang jadi